Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Basori dari Universitas Telkom Cabang Ambarawa ingin menyampaikan sejarah desain komunikasi visual di Indonesia. Desain komunikasi visual sangat akrab dengan kehidupan manusia. Desain komunikasi visual merupakan presentasi sosial budaya masyarakat dan salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud produk dari nilai-nilai yang berlaku pada waktu tertentu. Ia merupakan kebudayaan yang benar-benar dihayati, bukan kebudayaan dalam arti sekumpulan sisa bentuk, warna, dan gerak masa lalu yang kini dikagumi sebagai benda asing, terlepas dari diri manusia yang mengamatinya. Dalam perkembangan selama beberapa abad, desain komunikasi visual mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu sebagai sarana identifikasi, sebagai sarana informasi dan instruksi, dan yang terakhir sebagai sarana presentasi dan promosi. Desain komunikasi visual sebagai sarana identifikasi. Identifikasi seorang dapat mengatakan tentang siapa orang itu atau dari mana asalnya. Demikian juga dengan satu bentuk produk atau benda. Jika mempunyai identitas akan dapat mencerminkan kualitas produk itu dan mudah dikenali, baik oleh produsennya maupun konsumennya. Tahun dasawarsa 30-an merupakan era keemasan dan kejayaan periklanan di Indonesia era penjajahan. Hampir semua barang kebutuhan rumah tangga tersedia dan dipasarkan di kota-kota besar. Iklan yang beredar waktu itu iklan rokok, minuman, susu, obat-obatan, tembakau, pasta gigi, sabun, radio, lampu, sepeda, sampai mobil dan perjalanan wisata. Dikutip dari Hermanu tahun 2006, halaman 15. Berikut adalah iklan susu Milkmaid menawarkan suplemen Belanda dengan pesan singkat dan efektif. B. Desain komunikasi visual sebagai sarana informasi dan instruksi. Jejak politik etis sangat kuat mewarnai bahasa iklan, terutama di majalah Kejawen periode 1930 sampai 1940. Sejumlah iklan tak hanya menginformasikan produk tertentu, tetapi juga berusaha mendidik dan mengubah kebiasaan rakyat di tanah jajahan yang belum mengadopsi cara hidup modern. Pendirian industri yang melibatkan pengusaha pribumi sebagai pemilik perusahaan bermunculan. Bahkan beberapa di antaranya mengiklankan produk mereka dengan iklan yang menggunakan idiom khas lokal. C. Desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi. Tujuan dari desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi adalah untuk menyampaikan pesan, mendapat perhatian atau atensi dari mata secara visual, dan membuat pesan tersebut dapat diingat. Contohnya poster, pengguna gambar dan kata-kata yang diperlukan sangat sedikit, mempunyai satu makna dan mengesankan umumnya. Untuk mencapai tujuan ini, maka gambar dan kata-kata yang digunakan bersifat persuasif dan menarik karena tujuan akhirnya adalah menjual suatu produk atau jasa. Art Deco adalah gayanya yang khas dalam menciptakan kreasinya. Art Deco sendiri adalah sebuah gerakan desain yang populer dari 1920 hingga 1939. Karya klasiknya, Fly to Java, menampilkan gambar sebuah pesawat melayang di atas Borobudur. Langit kuning, sementara stupa-stupa Borobudur berwarna biru. Rencananya, Levi's era 30-an yang bergaya naturalisme Moi Indie Indonesia nan indah sangat terasa mencolok pada desain rancangan Levi's sehingga dianggap sebagai the spirit of modern advertising. Dari Kompas tahun 2002. Iklan masa kolonial era tahun 1930-an telah memberikan kesempatan kepada pribumi di Nusantara melihat dunia baru tentang produk barat dan kebudayaannya. Penggambaran figur pribumi dan idiom visual budaya Indonesia dimanfaatkan sebagai objek yang menjadi daya tarik eksotis pariwisata atau mendekati visual dan menawarkan produk. Dari visualisasi relik yang ada secara ideologis, kolonial Belanda menggunakan parameter barat sehingga visualisasi iklan tidak jarang menimbulkan kontradiksi terhadap budaya timur yang memunculkan pergeseran baik etik maupun estetik. Hal ini berakibat pada penampilan masyarakat lokal yang mulai mengadopsi nilai-nilai barat ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya, gaya desain atau style yang ada mengisyaratkan pada semangat zamannya. Hal ini dapat dilihat dari tema, teknik, dan medianya atau produk dalam sajian iklan yang dibuat. Sekian presentasi mengenai sejarah DKV Indonesia dari saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.